Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Sabtu 25 Maret 2023, bertepatan dengan Hari Raya Kabar Sukacita dari Malaikat Gabriel kepada Bunda Maria. Dalam bacaan yang pertama ditegaskan nubuat para nabi bahwa seorang perempuan akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki yang diberi nama Immanuel. Pada bacaan yang kedua, dalam kitab surat kepada orang Ibrani ditegaskan, lihatlah, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Dan pada Injil, peristiwa kabar sukacita menjadi bacaannya. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, dikatakan hari ini adalah kabar sukacita. Maria menerima kabar sukacita. Saya merenung-renung dan kemudian bertanya, kabar sukacita bagi siapa? Bukankah bagi Maria ini bukan menyenangkan? Karena ia harus mengandung dari Roh Kudus. Memang bagi manusia pada umumnya adalah kabar sukacita, di mana penebusan akan segera terjadi. Dari peristiwa kabar sukacita, beberapa hal dapat kita renungkan. Yang pertama, Allah menghormati kebebasan manusia untuk menerima atau menolak tawaran keselamatan. Maka Allah menawarkan keselamatan kepada manusia lewat Bunda Maria dengan menyampaikan kabar itu. Kabarnya sendiri adalah kabar sukacita karena datangnya Sang Penyelamat. Tetapi bisa kita bayangkan, Bunda Maria yang masih gadis, belum berumah tangga, harus mengandung dari Roh Kudus. Ini bukan kabar sukacita bagi Maria, kabar duka cita, kabar yang mengejutkan. Tetapi nanti kita lihat, Maria mengubah kabar duka citanya menjadi kabar penuh sukacita. Kebebasan yang diberikan oleh Allah ditanggapi manusia lewat Maria dengan amat bijaksana. Kita lihat jawaban Maria ketika malaikat menyampaikan wartanya. Dikatakan, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki yang hendaknya engkau namai dia Yesus. Jawaban Maria sangat rasional. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Maria seakan-akan protes. Tetapi jaminan yang membuat Maria akhirnya mengatakan ya adalah Roh Kudus. Dikatakan oleh malaikat, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Roh itulah yang menjamin, roh itulah yang membuat Maria mengubah kabar duka cita menjadi kabar sukacita. Ia yakin dengan kuasa Roh Kudus semuanya baik adanya. Maka Maria kemudian menegaskan kesediaannya, aku ini hamba Tuhan,
jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Karena Roh Kudus, Maria mengubah kabar yang dianggap duka cita, mengejutkan, beban berat menjadi kabar sukacita. Maria tidak egois, tidak mementingkan kepentingan sendiri, melainkan lebih mementingkan kepentingan umum, yakni karya keselamatan. Dengan kesetiaan ia menerima kabar itu, maka terbukalah pintu surga yang telah ditutup oleh Hawa. Kabar sukacita bagi manusia terlaksana ketika Bunda Maria mengamini, mengiyakan apa yang dikatakan malaikat kepadanya. Roh Kudus akan turun atasmu. Maria berani karena dorongan, gerakan, jaminan dari Roh Kudus. Maria melepaskan egonya demi keselamatan banyak orang. Dan itulah juga yang diramalkan oleh para nabi. Seorang perempuan akan mengandung. Dan itulah janji Allah yang terlaksana dalam diri Bunda Maria, yang dengan setia meninggalkan egonya untuk melaksanakan kehendak Allah. Dan Maria nanti menyampaikan kabar gembira ini kepada dunia, pertama-tama kepada saudarinya Elizabeth. Maria meneruskan kabar ini agar dunia mengalami sukacita. Saudari, saudaraku terkasih dalam Kristus, ketika Allah memberikan tawaran dan tugas kepada kita, apa yang menjadi pertimbangan kita? Apakah diri sendiri ataukah demi keselamatan kebahagiaan sesama? Seperti Bunda Maria, demi orang lain ia menyatakan fiat-Nya, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Ia tidak memikirkan bagaimana saya nanti, tapi yang paling penting adalah keselamatan banyak orang. Dan kalau kita mewartakan kabar, apa yang saya wartakan? Apakah kabar sukacita ataukah kabar duka cita? Seharusnya kehadiran kita, kedatangan kita menjadikan orang lain bersukacita. Pendek kata, hendaknya kita wartakan kabar sukacita kepada siapapun juga. Oleh karena itu, saya mengajak merenungkan dua hal. Yang pertama, kalau kita dipilih Allah, apa pertimbangan kita? Diri kita sendiri ataukah orang lain? Maksud saya, seperti Bunda Maria, akhirnya tidak egois, demi orang lain ia merelakan dirinya mendapatkan tugas itu. Yang kedua, apa yang kita wartakan kepada sesama? Apakah kabar duka ataukah kabar sukacita? Semoga kita mampu melepaskan ego-ego kita demi kegembiraan orang lain, dan semoga kita berani untuk terus mewartakan kabar sukacita kepada semua orang yang kita jumpai. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Bunda Maria mengamini, mengiyakan tawaran keselamatan itu. Sekalipun
konsekuensinya tidak ringan, namun ia setia demi keselamatan manusia. Semoga semangat yang sama menjadi semangat kami untuk terus mengutamakan kehendak Allah daripada kehendak kami sendiri. Dan semoga kami pun berani mewartakan hanya kabar sukacita dalam hidup kami, sehingga orang-orang akan mengalami sukacita yang datang darimu sendiri. Bantulah umat kami yang sakit, supaya Engkau sembuhkan. Yang punya beban berat Engkau ringankan. Yang punya persoalan Engkau urai. Dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu lewat samanya. Biarlah akhirnya banyak orang mengalami kasih setiamu. Banyak orang mewartakan dan menerima kabar gembira dari samanya. Semoga kami menjadi Maria masa kini yang siap menyalurkan rahmat keselamatan kepada semua orang. Untuk itu ya Bapa, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, tetap saya ingatkan, saya anjurkan, tetap mematuhi protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan pakai sabun, pakai hand sanitizer, jauhi kerumunan, booster kedua, pola hidup sehat, jauhi segala bahaya, terutama virus corona, agar kita tetap sehat dan bisa memuji Tuhan. Pembangunan gedung serbaguna hampir selesai, namun masih merapikan kiri kanan, dan itu di luar target atau budgetnya, sehingga masih diperlukan dana-dana untuk perapian kiri kanan. Oleh karena itu, saya masih mengundang panjenengan semua untuk ambil bagian di dalam dana pembangunan itu. Bisa transfer, bisa langsung menyumbang kepada panitia atau saya, bisa dengan menambahkan kolektor pembangunan kita. Harapannya kita akan benar-benar menyelesaikan gedung serbaguna dengan baik dengan dana yang panjenengan berikan. Di samping itu masih diperlukan beberapa barang untuk mengisi gedung serbaguna kita. Di antaranya AC, LCD proyektor, kursi, meja, ataupun barang yang lain yang nanti akan kita daftar. Semoga dengan itu semua banyak tim-tim pelayanan bisa menggunakan gedung itu ketika bersamaan dipakai, tidak harus menunggu satu dengan yang lain. Semoga dengan selesainya gedung pembangunan, kita benar-benar bisa berpastoral dengan baik. Untuk kesempatan mengucapkan selamat Paskah Komsos dan mengusahakan tayangan untuk ditayangkan pada 3 hari suci dan Minggu Paskah kedua. Silakan menghubungi Komsos atau mencari di berbagai media paroki kita. Saya mengajak keluarga, perusahaan atau perorangan, saya mengucapkan selamat Paskah yang kesempatan itu pada 1 April nanti. Maka mari berlomba-lomba segera mendaftarkan ke Komsos agar boleh mengucapkan selamat Paskah. Saya tetap mengajak untuk selalu menjadikan APP kesempatan untuk olah rohani, olah badan, agar akhirnya kita tetap menghadiri APP, memasukkan uang dan sebagainya. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat. Tuhan memberkati.